Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Daris Hadianto, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya adalah Zahra Permana dengan nomor induk mahasiswa 2009833, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan 2020A, Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel ilmiah yang telah saya buat. Artikel ilmiah yang saya buat mengambil judul Pengaruh Metode Pemecahan Masalah terhadap Keterampilan Kewarganegaraan atau Civic Skill pada mahasiswa. Bagian pertama yang akan saya jelaskan yaitu bagian pendahuluan. Fenomena yang muncul yaitu pendidikan yang diberikan di perguruan tinggi diharapkan dapat mengembangkan potensi mahasiswa untuk menghadapi tantangan keterampilan pada abad ke-21. Salah satu tantangan pendidikan dewasa ini adalah membangun keterampilan pada abad ke-21, yang diantaranya adalah keterampilan mengenai teknologi informasi dan komunikasi, keterampilan berpikir kritis, keterampilan memecahkan masalah, keterampilan berkomunikasi efektif, dan keterampilan berkolaborasi. Branson mengemukakan ada beberapa potensi kewarganegaraan yang perlu dikembangkan dalam menghadapi era globalisasi, yaitu pengetahuan kewarganegaraan atau civic knowledge, keterampilan kewarganegaraan atau civic skill, dan karakter kewarganegaraan atau civic disposition, sehingga dapat menumbuhkan karakter warga negara yang baik. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dimaknai bahwa dalam menghadapi era globalisasi hendaknya mengembangkan kompetensi kewarganegaraan. Salah satu kompetensi kewarganegaraan yang ingin diteliti dalam penelitian ini yaitu keterampilan kewarganegaraan atau civic skill. Tujuan ditulisnya karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari penggunaan metode pemecahan masalah terhadap keterampilan kewarganegaraan. Lalu untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan mahasiswa bahwa keterampilan kewarganegaraan sangat penting untuk dimiliki, dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kemampuan mahasiswa dalam memecahkan masalah. Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena keterampilan kewarganegaraan merupakan salah satu komponen penting yang harus dimiliki oleh setiap warga negara, khususnya generasi muda. Keterampilan kewarganegaraan dapat ditingkatkan salah satunya dengan metode pemecahan masalah. Metode pemecahan masalah atau problem solving menurut Purwanto yakini suatu proses menghadapi situasi baru dengan menggunakan strategi, cara, atau teknik tertentu. Menurut Wayan, Dasna, dan Sutrisno menyatakan bahwa pembelajaran berbasis masalah adalah suatu model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap model ilmiah, sehingga siswa dapat mempelajari pengetahuan berdasarkan masalah dan memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah. Dengan pembelajaran berbasis masalah, mahasiswa mampu berpikir kritis dan mengembangkan inisiatif. Pembelajaran berbasis masalah mempunyai tujuan untuk mengembangkan dan menerapkan kecakapan yang penting yaitu pemecahan masalah berdasarkan keterampilan belajar sendiri atau kerjasama kelompok dan memperoleh pengetahuan yang luas. Langkah-langkah problem solving setidaknya ada 5, yaitu yang pertama, mendefinisikan masalah, yang kedua, mengumpulkan data, yang ketiga, mengidentifikasikan penyebab masalah yang paling mungkin, yang keempat, mengidentifikasikan yang menjadi akar permasalahan tersebut, dan yang kelima yaitu mengajukan dan mengimplementasikan solusinya. Keterampilan kewarganegaraan merupakan keterampilan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna, karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Dimensi keterampilan kewarganegaraan atau civic skill meliputi keterampilan partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keterampilan kewarganegaraan atau civic skill mencakup intellectual skill atau keterampilan intelektual,
dan participation skill atau keterampilan berpartisipasi. Keterampilan intelektual yang terpenting bagi terbentuknya warga negara yang berwawasan luas, efektif, dan bertanggung jawab antara lain adalah keterampilan berpikir kritis. Keterampilan berpikir kritis ini meliputi mengidentifikasi, menggambarkan atau mendeskripsikan, menjelaskan, menganalisis, mengevaluasi, mengemukakan, dan mempertahankan pendapat yang berkenaan dengan masalah-masalah publik. Pentingnya keterampilan berpartisipasi dalam demokrasi digambarkan oleh Aristoteles dalam bukunya Politics. Aristoteles menuliskan bahwa jika kebebasan dan kesamaan sebagaimana menurut pendapat sebagian orang dapat diperoleh terutama dalam demokrasi, maka kebebasan dan kesamaan itu akan dapat dicapai apabila semua orang tanpa terkecuali ikut ambil bagian sepenuhnya dalam pemerintahan. Menurut Kolsim, keterampilan berpartisipasi tersebut bisa dalam bentuk berinteraksi terhadap objek yang berkaitan dengan masalah-masalah publik, memantau atau memonitor masalah publik dan pemerintah, mempengaruhi proses politik baik secara formal ataupun informal. Selanjutnya, bagian kedua yang akan saya jelaskan yaitu metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian survei atau survey research. Penelitian survei merupakan penelitian dengan mengumpulkan informasi dari suatu sampel dengan menanyakan melalui angket atau wawancara untuk menggambarkan berbagai aspek dalam suatu populasi. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket atau kuesioner. Partisipan yang dibutuhkan dalam penelitian ini maksimal 30 partisipan yang merupakan mahasiswa. Seluruh partisipan diwajibkan merupakan mahasiswa aktif Universitas Pendidikan Indonesia dengan rentan usia 18 sampai 24 tahun. Dan selanjutnya bagian ketiga yang akan saya bahas yaitu hasil dan penelitian dari penelitian yang telah saya lakukan. Pembahasan pertama yaitu mengenai pengaruh metode pemecahan masalah terhadap keterampilan kewarganegaraan atau civic skill pada mahasiswa. Dalam penelitian yang telah saya lakukan, menunjukkan bahwa sebanyak 45,9% atau 17 responden menyatakan sangat setuju bahwa metode pemecahan masalah berpengaruh pada keterampilan kewarganegaraan yang dimiliki oleh mahasiswa. Lalu sebanyak 43,2% atau 16 responden menyatakan bahwa setuju metode pemecahan masalah berpengaruh pada keterampilan kewarganegaraan yang dimiliki oleh mahasiswa, dan sebanyak 10,8% atau 4 responden menyatakan ragu-ragu mengenai adanya pengaruh metode pemecahan masalah terhadap keterampilan kewarganegaraan pada mahasiswa. Menurut Wayan Dasna dan Sutrisno menyatakan bahwa pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah, sehingga siswa tersebut dapat mempelajari pengetahuan berdasarkan masalah dan memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah. Keterampilan kewarganegaraan atau civic skill merupakan keterampilan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang lebih bermakna, karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Mahasiswa sebagai intelektual muda seharusnya dapat memiliki kekritisan terhadap setiap kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik dalam skala nasional maupun lokal. Kekritisan mahasiswa terhadap kebijakan publik sebenarnya dapat dikembangkan dan ditingkatkan dengan menerapkan metode pembelajaran yang dapat memunculkan partisipasi aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran. Metode yang tepat dalam mengembangkan atau meningkatkan keterampilan kewarganegaraan pada mahasiswa yaitu dengan menggunakan metode pemecahan masalah. Dalam metode pemecahan masalah, mahasiswa dilatih untuk berpikir kritis dan mengembangkan inisiatifnya. Adanya pengaruh antara metode pemecahan masalah terhadap kemampuan keterampilan kewarganegaraan pada mahasiswa. Hal tersebut diperkuat dengan hasil survei
yang menyatakan bahwa sebanyak 45,9% atau 17 responden setuju dengan adanya pengaruh metode pemecahan masalah terhadap keterampilan kewarganegaraan. Dengan memahami metode pemecahan masalah, para mahasiswa menjadi lebih tahu bagaimana mereka mengembangkan atau menerapkan keterampilan kewarganegaraan yang telah mereka miliki dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai pengetahuan mahasiswa mengenai keterampilan kewarganegaraan. Dalam penelitian yang telah saya lakukan menunjukkan bahwa sebanyak 78,4% atau 29 responden menyatakan sangat setuju jika keterampilan kewarganegaraan penting untuk dimiliki oleh setiap mahasiswa. Sisanya yaitu sebanyak 21,6% atau 8 responden menyatakan setuju bahwa keterampilan kewarganegaraan penting untuk dimiliki oleh setiap mahasiswa. Komponen-komponen utama Civic Education yang bermutu diajukan oleh Centers for Civic Education pada tahun 1994 dalam The National Standard for Civic Engagement yaitu pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, dan karakter kewarganegaraan. Keterampilan kewarganegaraan sangat penting untuk dimiliki oleh setiap mahasiswa. Hal tersebut terbukti dari hasil survei yang menunjukkan bahwa 78,4% mahasiswa sangat setuju bahwa keterampilan kewarganegaraan sangat penting untuk dimiliki. Warga negara yang baik adalah warga negara yang memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan. Maka dari itu, keterampilan kewarganegaraan sangat penting untuk dimiliki oleh setiap mahasiswa. Terlebih lagi, peran mahasiswa sebagai pembawa perubahan atau agent of change. Dengan memiliki keterampilan kewarganegaraan, mahasiswa dapat menjadi warga negara yang melalui proses pendidikan mampu berperan serta secara aktif dalam sistem pemerintahan negara yang demokratis. Keterampilan kewarganegaraan atau civic skill yang dimiliki oleh mahasiswa dapat dilihat dari kemampuannya mengkritisi berbagai kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pembahasan yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi kemampuan mahasiswa dalam memecahkan masalah. Kemampuan mahasiswa dalam memecahkan masalah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang diantaranya yaitu faktor kemampuan dalam memahami sebuah permasalahan, faktor pengalaman, dan faktor kemampuan berpikir kritis. Dari penelitian yang telah saya lakukan menunjukkan bahwa sebanyak 74% atau 27 responden menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kemampuan mahasiswa dalam memecahkan masalah yaitu faktor kemampuan dalam memahami sebuah permasalahan. Lalu sebanyak 16% atau 6 responden menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kemampuan mahasiswa dalam memecahkan masalah yaitu faktor pengalaman yang dimilikinya. Dan sebanyak 11% atau 4 responden menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kemampuan mahasiswa dalam memecahkan masalah yaitu faktor kemampuan berpikir kritis. Menurut Polya, kemampuan dalam memahami sebuah permasalahan merupakan kegiatan yang merujuk pada apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, apakah informasi-informasi tersebut cukup, kondisi apa yang harus dipenuhi, menyatakan kembali permasalahan asli namun dalam bentuk yang dapat dipecahkan atau sebuah solusi. Menurut Saparwati, pengalaman dapat diartikan juga sebagai memori episodik, yaitu memori yang menerima dan menyimpan peristiwa yang terjadi atau dialami individu pada waktu tempat tertentu yang berfungsi sebagai referensi atau biografi. Menurut pendapat Johnson, kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan berpikir baik dan merenungkan tentang proses berpikir merupakan bagian dari berpikir dengan baik. Dari data hasil penelitian membuktikan bahwa sebanyak 73% atau 27 responden menyatakan faktor yang sangat berpengaruh pada kemampuan dalam memecahkan masalah yaitu faktor kemampuan memahami sebuah permasalahan.
faktor kemampuan dalam memahami sebuah permasalahan menjadi faktor yang sangat penting pada kemampuan memecahkan masalah. Karena kemampuan tersebut merupakan sebuah kompetensi yang dimiliki mahasiswa dalam memahami sebuah permasalahan sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Pada sebagian mahasiswa, faktor pengalaman sangat berpengaruh pada kemampuannya dalam memecahkan sebuah permasalahan. Faktor pengalaman menjadi faktor yang cukup berpengaruh pada kemampuan memecahkan masalah pada mahasiswa, karena dengan berbagai pengalaman yang dimiliki oleh mahasiswa mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat, dapat melatih dan mengembangkan keterampilannya dalam memecahkan sebuah permasalahan yang ada. Dengan berbekal pengalaman yang telah dimiliki dalam memecahkan permasalahan sebelumnya, dapat membantu mahasiswa untuk memecahkan masalah atau memberikan solusi pada permasalahan-permasalahan yang ada. Faktor kemampuan berpikir kritis menjadi faktor yang cukup berpengaruh pada kemampuan memecahkan masalah pada mahasiswa, karena berpikir kritis melatih kemampuan mahasiswa untuk menggunakan akal, ide, dan kreativitasnya dalam membuat asumsi, membuat suatu hubungan dalam mengambil keputusan, dan dalam memberikan solusi terhadap sebuah permasalahan yang terjadi. Kemampuan berpikir kritis sangat diperlukan untuk menganalisis suatu permasalahan hingga pada tahap pencarian solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu berdasarkan hasil penelitian yang menyatakan bahwa adanya pengaruh dari metode pemecahan masalah terhadap keterampilan kewarganegaraan yang dimiliki oleh mahasiswa. Dalam metode pemecahan masalah, mahasiswa dilatih untuk berpikir kritis dan mengembangkan inisiatifnya, sehingga dengan kemampuan mahasiswa dalam memecahkan masalah dapat berpengaruh pula pada pengembangan atau peningkatan keterampilan kewarganegaraan yang dimiliki oleh mahasiswa. Keterampilan kewarganegaraan sangat penting untuk dimiliki oleh setiap mahasiswa, karena warga negara yang baik adalah warga negara yang memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan. Maka dari itu, keterampilan kewarganegaraan sangat penting untuk dimiliki oleh setiap mahasiswa. Terlebih lagi, peran mahasiswa sebagai pembawa perubahan atau agent of change. Dengan memiliki keterampilan kewarganegaraan, mahasiswa dapat mengkritisi kebijakan-kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kemampuan mahasiswa dalam memecahkan masalah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang diantaranya faktor kemampuan dalam memahami sebuah permasalahan, faktor pengalaman, dan faktor kemampuan berpikir kritis. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.